Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk datang ke sekolah sebagaimana biasanya. Salawat beriringan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Yang kami hormati Waka SMA Negeri 9 Kerinci, yang kami hormati Kepala TU beserta Majelis Guru SMA Negeri 9 Kerinci. Susunan acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif calon guru penggerak. Selasa 17 Oktober 2023 dimulai. Acara yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Kerinci kepada Bapak Waka, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala TU SMA Negeri Kerinci 9 Kerinci. Yang kami hormati para wakil dan majelis guru yang telah sempat hadir di ruangan majelis guru pada hari ini, yang mana kita pada hari ini adalah untuk mendengarkan dan sekaligus masalah budaya positif. Untuk itu kami mengharapkan kepada majelis guru untuk memahami dan memahami serta memaknai dari budaya positif ini yang akan disampaikan oleh calon daripada guru penggerak, yaitu Bapak Hamdani SPD. Yang dapat kami sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Acara selanjutnya, paparan materi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada Bapak Hamdani SPD. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Kerinci. Yang saya hormati Kasubag TU SMA Negeri 9 Kerinci. Yang saya hormati Majelis Guru SMA Negeri 9 Kerinci. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat beliau kita bisa dapat berkumpul di ruangan Majelis Guru SMA Negeri 9 Kerinci dalam rangka penyampaian, penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, salawat serta beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliau yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang kita rasakan saat ini. Baik, langsung saja yang saya jelaskan mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMA Negeri 9 Kerinci. Nah, di sini yang akan saya jelaskan ada 8 poin. Yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu disiplin positif. Lalu yang ketiga itu nilai-nilai kebajikan. Lalu yang keempat mengenai kebutuhan dasar manusia. Yang kelima itu mengenai motivasi perilaku manusia. Yang keenam itu posisi kontrol restitusi.
yang ketujuh yaitu keyakinan kelas, lalu yang kedelapan yaitu segitiga restitusi. Segitiga emas. Baik, langsung saja kita masuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kita tidak menyamaratakan siswanya berdasarkan kebutuhan siswanya. Nah, selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini kalau kita lihat yaitu stimulus responnya mengenai realitas. Realitas itu kalau teori kontrolnya itu mengenai ini kebutuhan, artinya kita sama. Kalau di sini adalah realitasnya itu kita berbeda. Lalu berikutnya stimulus responnya di sini semua orang terlihat hal yang sama, tetapi kalau menurut teori kontrolnya itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu berikutnya stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau menurut teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya kalau stimulus responnya itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Lalu stimulus responnya kalau orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berikutnya stimulus responnya itu saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata menurut teori kontrolnya itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang mengontrol hanyalah diri Anda. Nah, berikutnya stimulus responnya pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah, kalau teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, kalau menurut stimulus responnya itu model berpikir menang atau kalah, sebenarnya adalah teori kontranya itu model berpikir menang-menang. Nah, kalau kita lanjutkan, nah ini ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, ya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kalau berdasarkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, berikutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, coba kita lihat yang berikutnya. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, kalau kita lihat dari profil pelajar Pancasila itu ada 6 poinnya. Pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkemerdekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, berikutnya adalah IBO Primary Year Program atau disingkat dengan PYP. Itu nilainya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, berikutnya keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan dasar manusia adalah suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup yaitu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Berikutnya yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga yaitu kebutuhan manusia yaitu penguasaan. Penguasaan meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat yaitu kebebasan, terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima itu kesenangan. Kesenangan meliputi bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi intrinsik, yaitu terdiri dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berikutnya adalah motivasi, kalau tadi ekstrinsip, kalau ini adalah intrinsip. Kalau intrinsip itu berarti dari luar, kalau intrinsip berarti dari dalam. Yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini antara perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau dilihat dari hukuman, kalau hukuman itu adalah tidak terencana atau datangnya dari tiba-tiba. Berikutnya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Murid tidak dilibatkan. Yang berikutnya bersifat satu arah, berupa hukuman, fisik maupun psikis. Nah, kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Berikutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan berikutnya adalah sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi itu proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Berikutnya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya ini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol, yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, keempat pemantau, dan manajer. Manajer. Kita kayak manajer, benar? Ya, manajer. Oke, kita lihat ya, ini ada video singkat. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu sebagai penghukum. Sebagai penghukum ini
posisi hukuman biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan membentak, serta menyindir. Nah, hukuman berupa verbal, fisik, maupun psikis. Nah, dampak posisi terhadap hukuman ini terhadap siswanya adalah murid akan cenderung memberontak. Nah, lalu murid menjadi pendendam dan tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Nah, itu sebagai penghukum. Kalau kita lihat yang keduanya, Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. nah ini yang kedua yaitu mengenai pembuat merasa bersalah. Nah ini suara cenderung lembut, nah tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Nah di sini guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid. Lalu dengan membuat guru menderita, guru seolah-olah menderita di sini. Lalu dampak posisi pembuat merasa bersalah ini yang pertama adalah membuat murid merasa bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif di dalam dirinya. Nah, di sini rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Nah, coba kita lihat yang ketiga sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini ketiga, posisi sebagai teman. Nah, ini suara guru akan ramah dan akrab. Nah, di sini cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Nah, dampak posisi terhadap teman ini yaitu pertama, murid akan bergantung kepada satu orang saja. Murid akan berperilaku baik hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Nah, itu posisi sebagai teman. Nah, kita lihat sebagai yang keempat. Naren!
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, ini posisi sebagai pemantau. Kalau posisi sebagai pemantau, ini seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosi, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Nah, di sini guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi yang ada. Di sini dampak posisi pemantau, itu dampaknya itu murid akan menghitung konsekuensi tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Nah, di sini tidak sepenuhnya mandiri. Nah, kalau kita lihat yang terakhir, yang kelima itu posisi sebagai manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, ini posisi manajer. Posisi manajer ini, suara manajer netral. Tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Nah, di sini yang kedua itu tercipta identitas positif dan berhasil. Nah, yang ketiga itu guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Jadi memecahkan masalah adalah murid sendiri, bukan dari guru. Nah, yang keempat itu posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid. Nah, dampak terhadap murid apa? Dampak terhadap murid itu murid mandiri dan percaya diri dan dapat memecahkan suatu masalah. Nah, di sini mungkin kita bisa memposisikan diri kita kira-kira di mana. Ini seperti itu ya. Kita lanjut yang keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu bersifat abstrak. Nah, yang kedua itu berupa kenyataan universal. Nah, yang ketiga itu dibuat dalam penyataan positif, lalu sedikit saja agar mudah diingat, tidak terlalu banyak. Lalu yang sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah mudah diterapkan. Yang keenam itu sehingga semua warga sekelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini untuk membuat suatu keyakinan kelas. Nah, ada lagi namanya segitiga restitusi.
Nah, suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah dan membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama yaitu, ini ada 3 langkah tahapan segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Nah, ini biasanya dalam pemecahan dalam posisi kontrol manajer biasanya yang seperti ini. Nah, tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas dengan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Lalu menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, yang berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah dengan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua yaitu guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga itu mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Nah, yang berikutnya itu mampu mengingatkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, mungkin itu dari saya. Ini ada penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, proporsional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab berdasarkan standar nasional pendidikan. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara kita pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat. Baik, pagi ini kita rencananya mau membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Belum? Belum. Nah, kita kan biasanya sudah ada peraturan kelas. Nah, kita di sini kita akan membuat keyakinan kelas berawal dari peraturan kelas terlebih dahulu. Nah, peraturan kelas sebenarnya perbedaannya sedikit sekali antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas adalah apa yang Anda yakini terhadap yang ada aturannya di kelas ini. Paham ya? Nah, pertama kita membuat peraturan kelas terlebih dahulu, nanti baru kita buat keyakinannya bagaimana. Mungkin dari segi bahasanya sedikit berbeda antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Contohnya seperti ini. Misalnya peraturan kelas kita yang sudah ada, misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Mungkin bahasa lainnya adalah kebersihan sebagian dari iman. Mungkin seperti itu ya, bahasanya sedikit berbeda. Nah, sekarang ini kita membuat terlebih dahulu adalah peraturan kelasnya dulu. Nah, peraturan kelas yang ada, bagaimana pendapat Anda? Nanti saya minta satu orang satu pendapat bagaimana peraturan kelasnya. Bisa kira-kira? Bisa. Nah, baik. Sekarang saya langsung saja membagikan, ada kertas keynote-nya. Ya, tolong dibagikan cepat. Pada Pak, tolong dibagikan kertasnya. Bagian. Kuning ini. Salah ini apa? Iya.
Yang hijau itu ya. Bisa ditulis. Namanya di belakang. Nah. Gimana nih dia? Baik, di sana sudah ada dapat kertas pinotnya. Sekarang Anda tuliskan satu saja, satu orang, satu mengenai peraturan kelas ini yang menurut Anda bagaimana. Oke, bisa ditulis ya. Nanti setelah itu baru Anda tempel di depan. Pakai nama, Pak. Tidak usah pakai nama. Jadi silakan terserah Anda membuat aturannya bagaimana. Di Zoom robotnya apakah sudah semuanya? Sudah. Nanti kalau seandainya ada yang sama, berarti kita ambil satu saja ya. Kemungkinan sebanyak ini pasti ada yang sama. Nah, sekarang silakan yang bagian sudah silakan dikumpul, ditempel ke depan, dari depan aja. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke, sudah? Sudah.
Baik, perhatiannya, saya minta satu orang sekretaris untuk menulis peraturan kelasnya. Siapa yang mau menulis? Silakan. Terserah, satu orang aja yang maju. Buat namanya di atasnya berarti peraturan kelas. Ya. Udah kita baca satu-satu ya. Nanti seandainya yang sama berarti kita buat itu, kita gabungkan aja ya. Nah, saya mulai peraturan kelas MIPA 1. Oke. Nah, saya baca ya yang pertama, jangan membuli sesama teman. Berarti masuk poin yang pertama ya, jangan membuli sesama teman. Oke, yang kedua, mohon untuk tidak tidur di saat jam pelajaran di kelas. Ya, mohon tidak tidur. Buat aja dulu, mohon tidak tidur di saat jam pelajaran. Di saat jam pelajaran. Terus ya terus ya. Oke, ini jangan makan di dalam kelas. Berikutnya dilarang ngobrol saat guru sedang menjelaskan pelajaran. Dilarang ngobrol saat guru sedang menjelaskan pelajaran. Yang berikutnya jangan berantem. Jangan berantem sesama teman sekelas. Nanti kita atur bahasanya yang bagus kalau untuk peraturan kelas itu, untuk keyakinan kelas itu bagaimana ya. Sekarang kita tulis saja dulu ya. Yang berikutnya tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh berkata kasar. Berikutnya tertib dalam mengikuti pelajaran. Tertib dalam mengikuti pelajaran. Nah, ini ada kesamaan, saya lihat ini. Yang berikutnya ini dilarang ribut saat guru menerangkan pelajaran. Nah, kira-kira maksud mana itu? Iya. Yang ngobrol nggak? Ngobrol kan? Iya. Berarti kita ngobrol ya, bukan aja ya. Nanti kita tukar lagi bahasanya. Oke, kita lewatkan aja ini. Dilarang mencoret-coret di dinding kelas. Ada yang tergabung ada ya? Ya, kita tanya dulu. Mencoret-coret di dinding kelas. Ini agak beda dengan ini. Ini bagi guru. Tolong perhatiannya sebentar. Oke. Ini kita simak ya. Ini bagi guru yang masuk ke kelas wajib mengisi agenda terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Oh, berarti ini terlebih kepada gurunya ya. Boleh dibuatkan. Bagi guru yang masuk ke kelas wajib mengisi agenda terlebih dahulu. Itu ya.
selanjutnya jangan ribut di kelas ketika guru menjelaskan. Ada sama enggak? Ada ya. Oke. Ini tidak boleh makan maupun minum ketika ada sama? Oh ya, jangan makan di kelas. Oke. No bully. Bully ada ya? Ya. Pakaian rapi? Tidak ada, boleh kita masukkan. Ya, pakaian rapi. Stop bully. Sama ya? Oh, ini juga stop bully. Oke. Oke. Silakan duduk dulu. Ya. Oke. Dari saya minta pendapat Anda, ada 10 peraturan kelas ya yang harus kita sepakati. Nah, di sini berarti ada 10 peraturan kelas ini. Nah, nanti kita terjemahkan ke dalam keyakinan kelas. Nah, bagaimana bahasanya? Keyakinan kelas ini kira-kira itulah yang Anda yakini di kelas ini. Bisa kira-kira? Bisa. Nah, berarti kita buat sebelahnya adalah keyakinan kelas. Boleh dia maju lagi? Ya, berarti sebelahnya keyakinan kelas. Ini komedi guys. Keyakinan kelas. Nah, ingat ya, ini keyakinan kelas yang harus Anda taati itu berdasarkan keyakinan kita. Nah, yang pertama, jangan membuli sesama teman. Nah, bahasa yang bagusnya bagaimana ini? Saling menghargai, ya bagus. Apa lagi? Saling menghargai. Atau ada pendapat lain? Oke, berarti itu saja ya. Berarti kita tukar ke bahasanya adalah saling menghargai sesama jenis. Ya. Baik, ya, kalau kita dalam membuat keyakinan kelas, kita hindari kata-kata tidak, jangan, ya, dilarang, stop tidak boleh ya, stop juga tidak boleh, ya. Jadi jangan menggunakan kata-kata yang seperti itu. Jadi kata-katanya berkesan mana ya? Agak ini ya, agak kasar. Jadi kita gunakan dengan bahasa yang halus. Nomor 2, Pak. Nah, nomor 2, mohon tidak tidur di saat jam pelajaran. Tidur di rumah bukan di kelas. Tidur di rumah bukan di kelas. Nah, kalau bahasa menghargai guru. Apa lagi? Tidurlah jam istirahat. Bagaimana? Tidur di rumah, Pak, bukan di kelas. Emang kasar mematukan. Mohon tidak tidur di saat jam pelajaran. Kita hindari kata-kata tidak, ya kan? Bukan. Tidak boleh. Mohon. Mohon. Mungkin bahasanya bagaimana Gigi? Kalau pakai mohon juga tidaknya. Ya kan? Mohon tidak, ya kan? Jangan nanti tidaknya tidak ada, jadi mohon tidur. Mohon tidur di kelas. Mana? Bagaimana bahasanya nih? Mohon kuliah kalau jangan. Mungkin bisa saya kasih masukan seperti ini. Fokus pas jam pelajaran. Mungkin seperti itu ya? Ya. Fokus waktu jam. Ya, fokus waktu jam pelajaran itu ya. Fokus. Fokus waktu jam pelajaran. Dan deket. Itu keyakinan kita ya. Nah, ini jangan makan di dalam kelas. Makan pas jam istirahat. Makan waktu pada jamnya. Makan pas jam istirahat. Makanlah pada saat jam. Makan Makanlah pada waktunya. Makanlah saat jadwal main. Makanlah pada saat jam main. Makanlah ketika lapar. Berarti bahasanya makanlah pas jam istirahat. Ya. Makan waktu.
Makan lagi dong. Ya itu ya. Berarti makan pada Waktu jam istirahat. atau makan atau ke kantin kita buat ini. Kantin nanti waktu ke kantin pada jam istirahat itu ya. Ya itu tepatnya ya. Nah ya. Berarti ke kantin pas jam istirahat. Anda dibuka. Nah yang nomor 4 ini dilarang ngobrol di saat guru sedang menjelaskan pelajaran. Ngobrol saat bermain. Termasuk menghargai ya? Ya. Ya. Berarti bahasanya bagaimana nih? Menghargai. Mohon menghargai guru pas Menjelaskan. kalau mungkin bahasanya seperti mohon menghargai guru saja mana? Kalau mohon menghargai guru di saat jam pelajaran nanti bahasanya berbeda lagi. Pas jam tidak jam pelajaran mana lagi kan? Ya kan? Jadi bahasanya pin mohon menghargai guru ya. Berantem sama teman-teman. Jadi mohon menghargai guru ya. Seperti itu mohon menghargai guru. Kalau kita sambutkan dengan nomor 1 bagaimana saling menghargai sesama teman. Kalau kita gunakan saling menghargai, karena kalau untuk guru mana caranya itu? Kalau Saling menghargai. oh ya, ini bisa dilupakan seperti itu bahasanya. Saling menghargai antara guru dengan Murid. Nah, itu lebih tepat bahasanya. Siswa. Siswa saja ya. Saling menghargai antara guru dengan Siswa. saling menghargai antara guru dengan siswa. Berarti Anda menghargai guru, berarti guru juga menghargai Anda. Nah, seperti yang kalau tadi bahasanya kan Anda saja menghargai guru ya. Berarti ini kebalikannya. Oke. Nah, jangan berantem sesama teman kelas. Jadi kalau mau masuk kelas gitu. Saya rasa gabung dengan nomor 1 ini enggak? Saling menghargai Ya, Pak. sesama teman, ya kan? Ya, ini ya. Oke. Berarti nomor 5 berarti gabung dengan nomor 1. Oke, perhatiannya. Oh, lihat kalimatnya. Oke ya. Yang nomor berapa lagi? Nomor 6, tidak boleh berkata kasar. Sopan santun ya. Saling bagaimana bahasanya nih? Berkata sopan. Ya berkata sopan santun ya. Ya. Berkata sopan santun dan Indahnya kalau menjaga itu. nomor 7 ya. Nomor 7-nya apa? Tertib dalam mengikuti pelajaran. Mana disiplin ya? Mana? Disiplin saja. Disiplin ya? Oke, disiplin. Disiplin saat proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran kan mengajarkan pelajaran. Ya, betul disiplin kan selama kita di sekolah. Atau dibuat disiplin selama di sekolah. Ya, itu ya. Disiplin selama Di sekolah. di sekolah. Berarti kalau di luar sekolah ada disiplin, Pak. Sekolahan dan orang sekolah. Sekolahan dan orang diam dulu, Bapak ngomong. Itu berlaku di luar sekolah. Betul pendapat saya Alan ya. Kalau sekolah berarti punya lagi peraturan sekolah. Mungkin kalau di rumah ada lagi peraturan di rumah, ya kan? Peraturan di rumah. Salah dan tetap yang dari itu. Ya, ini kita taati, bukan peraturan ya, tetapi keyakinan kelas ya, keyakinan kelas kita. Tuh, mungkin di rumah lain lagi keyakinannya. Oke, nomor berapa lagi? 8. Dilarang mencoret-coret dinding
kelas. Menjaga kelas dan kelas. Menjaga fasilitas kelas. Saling menjaga fasilitas sekolah. Nah, yang 9 ini bagi guru yang masuk ke kelas wajib mengisi agenda terlebih dahulu. Apakah ada guru yang seperti itu? Ada ya, mungkin tidak banyak ya. Nah, berarti mungkin bisa menjadi keyakinan kelas juga. Mungkin saya ada juga lupa seperti itu ya. Berarti kalau bahasanya bagaimana ini? Bagusnya? Disiplin guru disiplin apa bagaimana nih bahasanya nih? Guru saya rasa disiplin ini kita masukkan disiplin antara guru dengan siswa bagaimana? Saling mengingatkan, Bapak. Kalau ada isi siswa mengingatkan terus. Oh iya, berarti bisa kata-katanya bagaimana ya kalau mengingatkan? Saling mengingatkan ya bahasanya jadi ya. Saling mengingatkan antara guru dengan ya. Saling mengingatkan antara guru dengan baik, yang nomor berapa lagi? 10. Pakaian rapi. Kalau pakai rapi bagaimana? Lebih disiplin ya. Berarti 8 nanti termasuk di dalam Keyakinan kelas. Oke. Berarti ini ada berapa nih? Ada 8. Berarti ada 8 keyakinan kelas kita. Suaranya? Berarti yang bisa dipakai bagaimana nih kita membuatkan dia dalam bentuk keyakinan kelasnya? 82 berarti minta bantu saja kepada sekretaris membuatnya bisa ya. Berarti 82. Berarti 8 orang yang mengisi apa tuh Pak? Keyakinan kelasnya kan ada 8. Berarti 8 orang yang membuatkannya. Tidak aja kita urutkan aja nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sudah ya? Satu, dua, tiga, 4 nih ya. Pastinya Pak buka dulu ya. Ya, Pak. Nah, boleh saya bacakan dulu ya.
Jadi keyakinan kelas 12 MIPA 1 yang pertama adalah saling menghargai sesama teman. Yang keduanya adalah fokus waktu jam pelajaran. Nah, yang ketiganya adalah ke kantin 4 jam istirahat. Yang keempat itu saling menghargai antar guru dengan siswa. Nomor 5 adalah berkata sopan santun. Nomor 6 disiplin selama di sekolah. Lalu nomor 7 saling menjaga fasilitas sekolah. Nomor 8 adalah saling mengingatkan antara guru dan siswa. Nah, ini adalah keyakinan kita bersama antara guru dengan siswa. Nah, di sini ada istilahnya, kalau ada namanya tabel T. Tabel T itu artinya kebalikannya. Misalnya seperti ini. Kalau saling menghargai sesama teman, berarti lawannya apa? Tidak menghargai. Jangan sampai kita tidak menghargai sesama teman. Itu ya. Lalu yang nomor 2, fokus waktu jam pelajaran. Berarti kebalikannya apa? Tidak fokus. Jadi pada pelajaran harus fokus pada waktu jam pelajaran. Lalu ke kantin pas jam istirahat. Jadi kebalikannya apa? Ya, jangan ke kantin pas jam pelajaran. Nah, berikutnya apa lagi? Saling menghargai antar guru dengan siswa. Nah, kalau kebalikannya apa? Tidak menghargai ya. Tidak saling menghargai antara guru dengan siswa. Itu yang kita hindari. Nah, ada lagi berkata sopan santun. Nah, berarti kebalikannya apa? Berkata kasar. Jangan sampai kita berkata kasar. Nah, selanjutnya lagi disiplin selama di sekolah. Nah, kalau kebalikannya apa? Tidak disiplin atau melanggar, ya kan? Melanggar peraturan yang ada di sekolah. Apalagi saling menjaga fasilitas di sekolah. Jadi kebalikannya apa? Tidak menjaga atau merusak, ya kan? Merusak fasilitas yang ada di sekolah. Nah, yang terakhir nomor 8, saling mengingatkan antara guru dengan siswa. Kebalikannya apa? Tidak mengingatkan atau membiarkan ya. Membiarkan atau tidak peduli. Jangan sampai tidak peduli antara guru dengan siswa. Jadi seperti itu. Itu namanya adalah kebalikannya, atau istilahnya ada tabel X, ada tabel T ya. Ada namanya tabel T. Nah, sebelum inilah merupakan keyakinan kelas kita. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini saya minta kesepakatan. Kalau keyakinan ini ada kesepakatan kita, jadi saya minta satu persatu menandatangani hasil kesepakatan kita. Saya satu-satu. Matamu saatnya meraih mimpimu, arah
sepakat ya, nanti saya mengikuti juga tanda tangan di bawah nanti. Nah, ini sebagai kesepakatan kelas kita. Mungkin sekian dari Bapak mengenai keyakinan kelas. Ada sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang perlu dikonfirmasi atau perlu ditanyakan? Ya. Nah, inilah keyakinan kelas kita harus diyakini. Inilah sebagai keyakinan kelas kita. Mungkin sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Kasus pertama, dapat sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Bapak, tadi Bapak mendengar laporan dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya, Pak. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Kira-kira sudah 4 kali, Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan kan? Iya, Pak. Baiklah Pak, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan. Setuju dah Pak? Setuju, Pak. Nah Pak, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Pak. Dapat sering datang terlambat pasti punya alasannya kan? Kenapa sih dapat sering datang terlambat? Karena dapat sering bergadang, Pak, sambil main game, jadi dapat kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tahu, Pak. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita bukan? Tidak, Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kedisiplinan, Pak. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Pak, karena membuat dapat datang ke sekolah lebih tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul. Karena menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Ya, Pak, dapat menyesal karena sudah sering terlambat. Dapat minta maaf karena sering terlambat, Pak. Ya dapat, sikap yang sangat baik yang sudah kamu lakukan. Dengan cara meminta maaf, menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Dapat akan tidur lebih cepat, Pak, dan tidak begadang agar dapat lebih cepat datang ke sekolah. Baik Bapak, kamu sudah menemukan solusinya. Dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak akan datang terlambat lagi. Sekarang silakan kembali ke kelas ya, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ahmad Maulana. Saya dari kelas 12 IPA 1. Terima kasih kepada Bapak Hamdani. Saya sangat senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Hamdani untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi agar saya tidak terlambat datang ke sekolah. Kasus kedua, Leona tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Leona, tadi Bapak dengar dari laporan ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Gigi. Iya Pak, habisnya saya kesal sih. Kenapa kesal? Gigi terus-menerus mencontek pekerjaan saya, bukan hanya PR, tugas juga selalu dicontek. Oh begitu. Wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Bapak kalau ada di posisi kamu mungkin juga akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Gigi? Saya marah-marah Pak, saya maki-maki Gigi dan tanpa sadar saya menggerak mejanya Pak. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Ya Pak, masa saya diam saja? Saya kan sudah
susah payah mengerjakan soal, tapi Gigi hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah, karena kamu tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Gigi. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Iya Pak. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai mendobrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman Pak. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? Harus lebih sabar Pak. Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah itu? Bersedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang contek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau kepada wali kelas saya Pak. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Leona. Tetap semangat ya, sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leona Desita. Saya dari kelas 12 IPA 1. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bapak Hamdani untuk dapat mengendalikan diri saya dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Mungkin sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam guru penggerak.